Kericuhan terjadi setelah pihak Badan Pertanahan Negara atau BPN mengumumkan penundaan pembukaan pemblokiran sertifikat kepada warga Sunterjaya yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPN Jakarta Utara. Aksi tersebut dilakukan setelah 5.200 sertifikat rumah milik warga Sunterjaya terblokir sepihak oleh BPN Jakarta Utara. Pemblokiran yang berlangsung sejak 2022 itu bahkan turut menimpa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmuda. Merasa dirugikan, warga yang telah bermukim di lahan tersebut selama puluhan tahun kemudian mendatangi kantor BPN Jakarta Utara untuk menuntut agar blokir ribuan sertifikat rumah mereka segera dibuka. Masyarakat Sunterjaya yang memang terdampak oleh pemblokiran BPN. Kita ada 7 RW. Tapi ini ada RW lain yang ikut juga walaupun cuma 5-10 orang per RW-nya. Tuntutannya apa sih? Tuntutannya buka blokir. Hanya itu. Karena sertifikat kita tetap asli, tetap berlaku tapi terblokir. Kita tidak bisa jual beli, kita tidak bisa gadekan. Kasihan teman-teman pengusaha kecil yang harapannya sertifikat bisa dijadikan modal. Adanya pemblokiran mereka tidak bisa usaha. Diblokir mulai tidak berlaku itu 2022. Tidak bisa lagi ganti nama, jual beli nggak bisa. Jadi kita bisa dijual tapi tidak bisa jual beli. Tidak bisa ganti nama di BPN itu karena BPN tidak melayani kami. Alasannya bahwa ini diblokir. Berarti ini semua statusnya SHM ya Bu ya? SHM. Kita SHM semua. Sendiri terdampak nggak Bu dari tanah? Berdampak. Dan kebetulan rumah yang saya beli adalah saya jaminkan waktu saya ambil Bank DKI, sertifikat tersebut saya jaminkan dan itu 3 periode saya lakukan untuk jaminan sertifikat. Berlaku sekarang nggak berlaku. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Yang keempat periode keempat nggak bisa lagi jamin. Itu berapa dampak itu? Yang berdampak. Berapa luas itu Pak sendiri? Semua 66 hektar. 66 hektar itu ada 5.000 sekian bidang. 5.200-an bidang. Terus apa dari Kementerian apa dari tanggapan dari BPP? Ya kita tunggu sampai 1 minggu, nanti kita 1 minggu demo ke sini. Kalau tidak didengarkan kita akan demo ke BPN Pusat. Karena ini kesalahan ada di BPN. Ya, Bu, itu kan tadi kan dalam orasi Bu Ida juga kan disebut ini ada keterkaitan dengan Kodam Jaya, Bu. Ya. Itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Iya. Nah, Kodam Jaya semua tergantung BPN. Kalau BPN tidak memblokir tidak ada masalah. Kan BPN cuma bilang bahwa saya ada tanah di Sunter. Tanah di Sunter itu kan bisa di mana saja. Bukan berarti di tempat kita. Makanya saya tanya koordinatnya di mana? Titik koordinatnya titiknya. Tidak tahu mereka. Kodam tidak tahu, BPN juga tidak tahu. Kami sudah bersurat untuk minta alasannya apa kita diblokir. Kan hanya lisan disampaikan bahwa ini adalah atas permintaan Kodam. Begitu saya minta alasannya apa Kodam minta ini? Gak ada alasan. Ya pokoknya katanya mereka punya tanah di situ. Berarti keluarga ini yang 5.000 lebih ini berarti sudah tinggal berpuluh-puluh tahun, Bu? Sudah, ada yang lahir. Kayak Pak Yus, sahabat saya 62 tahun usianya, dia lahir di sana. Saya tinggal di sana dari tahun 77, saya tinggal di sana. Jadi, Harapannya apa sih Bu? ya harapannya adalah pembukaan blokir. Kita nggak mau yang lain, kita tidak mau tahu ada Kodam, ada siapa kita tidak mau tahu. Bahwa kita punya sertifikat asli, harapannya dibuka blokir. Untuk yang sekarang berapa peserta Bu? Sekitar 2.000-an. 2.000 lebih ya? Sementara itu, Kepala BPN Jakarta Utara menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan berdasarkan permintaan Kodam Jaya karena status hukum tanah seluas 66 hektar tersebut masih bersengketa di Mahkamah Agung. Dapat kami jelaskan bahwa memang ini bermula karena adanya blokir dari Kodam yang menyatakan bahwa
bidang tanah yang di Sunterjaya itu adalah merupakan aset daripada Kodam. Nah, terkait dengan aset ini kita memang harus hati-hati karena memang kalau seandainya ada kerugian negara terhadap bidang-bidang tanah yang aset pemerintah, maka tipikor yang menjadi ininya. Jadi sehingga kita harus berhati-hati terkait dengan aset. Namun demikian dapat kami jelaskan juga bahwa memang Kodam ini baru memberitahu ke BPN bahwa aset mereka itu di tahun 2019. Jadi sehingga BPN Kantor Pertanahan Jakarta Utara belum pernah tahu sebelumnya kalau di situ itu sudah ada aset daripada Kodam. Sehingga sertifikat masyarakat terbit di Sunterjaya mulai dari tahun 72 sampai tahun 2019. Inilah yang menjadi tuntutan daripada warga karena adanya blokir daripada Kodam Jaya itu sendiri. Nah, tadi hasil koordinasi dengan masyarakat kami sudah menyampaikan kami akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam waktu 1 minggu kami mengupayakan untuk membuka blokir. Mungkin. Maka kan itu ada rencana mau melakukan pertemuan nggak dengan Kodam? Kami akan melakukan pertemuan dengan Kodam pastinya. Setelah siang ini kami akan berkoordinasi dengan Kodam kaitannya dengan demo hari ini, gitu Pak. Jumlah yang terdampak itu kurang lebih 5.000 bidang, Pak. Kalau untuk ganti rugi sendiri untuk saat ini terkait dengan tol, pengadaan tol Sunterjaya dengan Pulau Gebang itu masih dalam tahapan apresial. Nanti setelah apresial akan dilakukan ekspos terhadap harga tanah, apakah nanti masyarakat setuju dengan harga tanah itu apa tidak. Kalau memang setuju, maka kita adakan untuk pelepasan haknya seperti itu. Meski sempat diwarnai kericuhan, aksi unjuk rasa itu akhirnya berakhir damai. Hasil mediasi menunjukkan bahwa BPN Jakarta Utara meminta waktu 1 minggu untuk melakukan pembukaan blokir terhadap ribuan sertifikat rumah warga Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk.